Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Akhir-akhir ini kita diramaikan dengan tagar kabur aja dulu. Historian pasti sudah mendengar atau melihat kabar yang viral tersebut baik dari media sosial maupun berita di media cetak atau elektronik. Yap, tagar kabur aja dulu sebuah tren dari anak-anak muda Indonesia yang memilih untuk pergi ke luar negeri. Hal ini terjadi karena kondisi ketidakpastian ekonomi dan politik, seperti tingginya angka pengangguran, kenaikan harga-harga, dan kebijakan pemerintah. Sehingga banyak anak muda yang memilih bekerja di luar negeri. Selain itu, karena alasan pendidikan, di mana saat ini biaya pendidikan seperti biaya kuliah di perguruan tinggi yang relatif mahal, kualitas pendidikan di Indonesia yang kalah saing dengan pendidikan di luar negeri. Akhirnya, banyak kaum muda intelektual memilih melanjutkan pendidikan di luar negeri. Terjadi pro dan kontra dari banyak tokoh mengenai gejala ini. Dari pemerintah pun menanggapi, seperti Menteri Ketenagakerjaan RI, Yasir Ly mengatakan masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan kemampuan dan bekerja di luar negeri. Nantinya, masyarakat dapat kembali dan membangun Indonesia usai meningkatkan keahlian di luar negeri. Ngomong-ngomong ke luar negeri, sebelum bangsa Indonesia merdeka, pahlawan perjuangan kemerdekaan terdiri dari banyak kalangan. Antara lain tentara, ulama, termasuk kalangan intelektual. Tidak sedikit kalangan intelektual muda saat itu yang pernah ke luar negeri baik untuk melanjutkan pendidikan maupun ada yang sempat bekerja. Setelah bekerja dan belajar di luar negeri, para tokoh tersebut kembali ke Indonesia, menjadi tokoh pergerakan bahkan sampai menjadi menteri dan wakil presiden. Siapa saja tokoh intelektual muda, para pahlawan pejuang kemerdekaan yang pernah belajar dan bekerja di luar negeri? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa yang tidak kenal Muhammad Hatta? Muhammad Hatta biasa disapa Bung Hatta, tokoh proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia. Muhammad Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar. Dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Ayahnya bernama Haji Muhammad Jamil, seorang keturunan ulama tarekat Naksabandiyah di Payakumbuh. Sedangkan ibunya bernama Siti Saleha, seorang keluarga pedagang kaya di Bukit Tinggi. Hatta kecil yang saat itu baru berusia 8 bulan harus ditinggal sang ayah selama-lamanya karena meninggal dunia. Hatta memiliki kakek dari ibunya yang bernama Ilyas Bagindo Marah, yang dipanggilnya dengan nama Pak Gae. Saat usia Hatta 5 tahun, Pak Gae menyekolahkan Hatta ke sekolah milik temannya yaitu Ledebur, seorang mantan tentara yang memiliki sekolah Belanda swasta. Pada tahun 1919, Hatta bersekolah di Mulo Padang. Setelah lulus dari Mulo, pada bulan Mei 1919, Hatta pindah ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah dagang Prince Hendrik School. Pada tahun 1921, Hatta kuliah di Belanda, tepatnya di Hendels Hogeschool atau Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam. Selama mengikuti pendidikan yang dimulai dari Mulo, Hatta sudah mengikuti berbagai organisasi pergerakan. Pertama, menjadi bendahara di organisasi Yong Sumatranenbon cabang Padang. Ketika sekolah di Sekolah Dagang Prince Hendrik School Batavia, Hatta menjadi anggota Yong Sumatranenbon tingkat pusat. Kemudian, pada bulan Desember 1919 diangkat menjadi bendahara organisasi. Saat kuliah di Hendels Hogeschool atau Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, pada bulan September 1921, Hatta menjadi anggota Indische Vereniging, sebuah organisasi mahasiswa asal Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1908. Pada 19 Februari 1922, Indische Vereniging mengadakan pertemuan di Den Haag. Salah satu keputusan penting dalam pertemuan tersebut adalah perubahan nama dari Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Pada bulan Januari 1926, Hatta terpilih menjadi ketua Indonesische Vereniging.
Pada tahun 1927, Hatta bergabung ke dalam organisasi atau Liga Menentang Kolonialisme di Belanda. Di sana, Hatta bertemu dan bersahabat dengan seorang nasionalis asal India, yaitu Jawaharlal Nehru. Aktivitas Hatta di dalam organisasi tersebut menyebabkan dia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda. Kemudian, Hatta dijebloskan ke penjara di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 September 1927 dan baru dibebaskan pada tanggal 22 Maret 1928. Dia berhasil bebas setelah menyampaikan pidato pembelaannya yang dikenal dengan judul Indonesia Free. Hatta kembali ke Indonesia pada tahun 1932. Begitu sampai di tanah air, Hatta kemudian bergabung dengan Studi Club. Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui berbagai pelatihan. Tapi Hatta ditangkap Belanda akibat aktivitasnya di Studi Club. Hatta ditangkap bersama Sultan Syahrir pada Februari 1938. Dia kemudian diasingkan ke Bovendigul, Irian Barat, dan dipindahkan ke Banda Neira di Maluku selama 6 tahun. Selain itu, Muhammad Hatta juga pernah dipenjara di Sukabumi pada 1942 dan bebas pada 9 Maret 1942. Setelah Belanda menyerah dan Jepang menguasai Indonesia, Hatta bersama Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur menjadi pemimpin Pusat Tenaga Rakyat. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Hatta dipilih menjadi Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Segala pemikiran dan gagasan Hatta dicurahkan untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pada 17 Agustus 1945, Hatta mendampingi Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Hatta terpilih menjadi Wakil Presiden pertama RI dengan mendampingi Soekarno yang menjadi presiden. Hatta terpilih menjadi Wakil Presiden melalui sidang PPKI yang digelar di Jakarta pada 18 Agustus 1945. Selain menjadi Wakil Presiden, Hatta juga sempat merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sejak Januari 1948 sampai Desember 1949. Hatta juga pernah merangkap sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat sejak Desember 1949 sampai Agustus 1950. Pada tanggal 1 Desember 1956, Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden setelah 11 tahun menjabat. Selain Muhammad Hatta, ada juga tokoh perjuangan dari Sumatera Barat yang juga pernah menempuh pendidikan di Belanda. Tokoh tersebut bernama Sultan Syahrir. Dilahirkan di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Syahrir besar dalam lingkungan kota Medan yang saat itu penuh dengan kondisi kemelaratan kaum pekerja. Sebagai imbas dari eksploitasi sistem kapitalisme kolonial. Syahrir menempuh pendidikan di Sekolah Dasar ELS dan Sekolah Menengah Mulo di Medan. Setelah lulus dari Mulo pada tahun 1926, Syahrir melanjutkan pendidikan ke AMS di Bandung. Syahrir sudah aktif dalam organisasi pergerakan sejak bersekolah di AMS. Syahrir tergabung dalam sebuah perkumpulan dengan gagasan untuk mendorong kesatuan nasional Indonesia dengan berbagai upayanya, yaitu Young Indonesia. Kemudian, ketika kuliah di Belanda, Syahrir masuk menjadi bagian dari Perhimpunan Indonesia di bawah bimbingan Muhammad Hatta. Pada tahun 1931, Syahrir kembali ke Indonesia. Kemudian, pada bulan Juni 1932, Syahrir bergabung ke dalam organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI baru dan kemudian menjadi ketua. Di tahun yang sama, Muhammad Hatta yang juga telah kembali ke Indonesia turut memimpin PNI baru. Bersama dengan Hatta, Syahrir mengemudikan PNI baru sebagai organisasi pencetak para kader pergerakan. Karena merasa takut akan potensi revolusioner PNI baru, pada bulan Februari 1934, pemerintah Belanda menangkap
dan mengasingkan Syahrir beserta Hatta ke Banda Neira, Kepulauan Banda, selama 6 tahun. Pada masa pendudukan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah antifasis. Syahrir meyakini bahwa Jepang tidak akan memenangkan perang. Oleh karena itu, kaum pergerakan harus mempersiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di waktu yang tepat. Saat itu, Sultan Syahrir mengetahui perkembangan perang dunia secara sembunyi-sembunyi dengan mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Berita ini kemudian disampaikan Syahrir kepada Muhammad Hatta. Syahrir yang didukung dengan para pemuda lain mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus 1945. Karena Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Soekarno dan Hatta yang belum mendengar berita menyerahnya Jepang pun tidak melakukan apa-apa. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang. Proklamasi juga harus dilakukan sesuai prosedur lewat Keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 14 November 1945, Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia dan mulai memimpin kabinetnya. Syahrir juga menjabat Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Historian tahu nggak, ada tokoh dari Indonesia yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas PBB. Tokoh tersebut bernama Soedjadmoko. Soedjadmoko yang bernama lengkap Soedjadmoko Mangudiningrat lahir di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 10 Januari 1922. Ayahnya bernama Saleh Mangudiningrat, seorang dokter keturunan bangsawan asal Madiun. Sementara ibunya bernama Isnadikin yang berasal dari Ponorogo. Pada tahun 1924, Soedjadmoko pindah ke Belanda setelah ayahnya mendapat beasiswa di sana selama 5 tahun. Setelah ayahnya menyelesaikan kuliah, pada tahun 1929, Soedjadmoko melanjutkan sekolah dasarnya di kota Manado, Sulawesi Utara. Selesai sekolah di Manado, dia melanjutkan pendidikan ke Hohere Burger School dan lulus pada tahun 1940, sebelum akhirnya sekolah kedokteran di Jakarta. Selama melanjutkan pendidikan di Jakarta, Soedjadmoko tertarik meneliti masalah kemiskinan. Namun, setelah Jepang datang ke Indonesia, dia dikeluarkan dari sekolah kedokteran pada tahun 1943 karena memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir sendiri adalah kakak ipar Soedjadmoko yang selalu berani mengkritik pemerintahan militer Jepang. Setelah keluar dari sekolah kedokteran, Soedjadmoko pindah ke Surakarta dan bekerja di rumah sakit ayahnya. Ketika Indonesia merdeka, dia diminta menjadi wakil kepala bagian pers asing di Kementerian Penerangan. Tahun 1946, Sultan Syahrir yang menjadi Perdana Menteri Indonesia meminta Soedjadmoko mendirikan jurnal mingguan berbahasa Belanda, Het Inzicht. Het Inzicht didirikan sebagai tanggapan atas Het Uitzicht yang disponsori oleh Belanda. 1 tahun kemudian, Soedjadmoko mendirikan jurnal sosialis bernama Siasat yang terbit setiap minggu. Pada tahun 1946, dia bekerja di Kementerian Penerangan. Setahun kemudian, dia dan 2 koleganya diminta oleh Perdana Menteri Syahrir untuk menjadi utusan Republik Indonesia dalam kapasitas sebagai observer di markas besar PBB di New York. Di sana, dia mempelajari sikap Amerika Serikat dan potensi Indonesia untuk mendapatkan dukungan dari Amerika. Selama berada di Amerika Serikat, Soedjadmoko juga memanfaatkan waktunya untuk belajar administrasi publik di Harvard Literary Center. Kemudian pada 1951, Soedjadmoko berperan mendirikan kedutaan Indonesia di Washington DC. Setelah menyelesaikan segala urusannya di Amerika Serikat, Soedjadmoko pulang ke Indonesia dan bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia. Di PSI, Soedjadmoko mendirikan jurnal harian Pedoman dan jurnal politik Konfrontasi yang dipimpinnya sampai tahun 1961. Melalui jurnal Pedoman, orang-orang PSI kerap berdebat terbuka dengan orang-orang dari Partai Komunis Indonesia melalui media masing-masing.
Kebersamaannya dengan PSI mengantarkan Sujatmoko memenangkan kursi anggota konstituante pada pemilu tahun 1955. Ketika Soeharto menjadi Presiden Indonesia, Sujatmoko diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dari tahun 1968 sampai tahun 1971. Ketika tugasnya di Amerika Serikat selesai pada tahun 1971, Sujatmoko kembali ke Indonesia dan diangkat menjadi penasihat khusus urusan budaya dan sosial untuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Dia juga sempat menjadi anggota Dewan Direktur Ford Foundation pada tahun 1972 dan diangkat menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo pada tahun 1980. Itu tadi tokoh-tokoh yang belajar di luar negeri. Kemudian kembali ke tanah air dan menjadi tokoh pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan berbekal keilmuan yang diperoleh di luar negeri, mereka justru menjadi penggerak. Hal ini membuktikan bahwa meskipun mereka belajar di luar negeri, tapi mereka membuktikan kecintaannya kepada tanah air. Kita kembali ke tagar kabur aja dulu. Saat ini banyak anak muda Indonesia yang pergi ke luar negeri, baik untuk bekerja maupun belajar. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, nasionalisme bukan ditentukan oleh tempat tinggal seseorang, tapi bagaimana seseorang tetap berkontribusi bagi Indonesia dimanapun berada. Tagar kabur aja dulu dan fenomena anak muda yang kuliah ke luar negeri pernah terjadi pada masa pergerakan nasional dan terulang lagi pada masa sekarang. Kedua peristiwa itu sama-sama sebagai bentuk upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan membahas tokoh-tokoh tadi diharapkan menjadi inspirasi bagi Gen Z untuk menempuh pendidikan dengan sebaik-baiknya dan pulang ke Indonesia untuk membangun kembali tanah air. Neokolonialisme yang terjadi di Indonesia dan tagar kabur aja dulu sudah menunjukkan kalau negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Anggaplah, saat ini Indonesia sedang mengulang sejarah masa pergerakan nasional. Dan akhir masa pergerakan ini adalah kemerdekaan Indonesia. Itu tadi sekilas tentang tagar kabur aja dulu dan sejarah yang kembali berulang. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah rasa nasionalisme kita untuk Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.